Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada hari ini kita akan kembali belajar matematika, yang mana pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengantar bilangan bulat. Untuk hari ini kita akan belajar materi tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Silakan disimak baik-baik video berikut. Baik, anak-anak, perhatikan penjelasan materi hari ini, yaitu operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum ke contoh soal, sebenarnya ada beberapa cara untuk mengerjakan materi ini. Namun, Ibu akan menggunakan cara yang lebih mudah untuk difahami, yaitu dengan menggunakan cara perumpamaan. Jika positif, kita umpamakan dibayar. Jika negatif, kita umpamakan hutang. Perhatikan contoh soal nomor 1. Negatif 40 ditambah 60. Ingat, negatif kita umpamakan hutang. Positif kita umpamakan dibayar. Jadi, hutang 40 dibayar 60. Maka kita masih mempunyai berapa anak-anak? Masih mempunyai 20. Baik. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Berikutnya contoh soal nomor 2. Negatif 125 ditambah 100. Berarti hutangnya 125, namun baru dibayar 100. Maka kita masih mempunyai hutang. Nah, ingat, hutang kita tulis dengan lambang negatif. Berapa tadi hutangnya masih? Hutangnya masih 25. Jadi kita tulis negatif 25. Baik. Untuk soal nomor 3 sampai nomor 5 harus kita ingat bahwa jika ada lambang bilangan positif bertemu dengan negatif, maka akan menjadi negatif. Jika negatif bertemu positif, maka menjadi negatif. Jika negatif bertemu negatif, maka menjadi positif. Dan jika positif bertemu positif, maka menjadi positif. Jadi kesimpulannya, jika ada lambang bilangan yang bertemu dengan lambang yang berbeda, maka akan menjadi negatif. Nah, ini juga berbeda ya, maka akan menjadi negatif. Dan sebaliknya, jika ada lambang bilangan yang bertemu dengan lambang bilangan yang sama, maka akan menjadi positif. Nah, ini ya, lambang bilangannya sama ya, maka menjadi positif. Ini juga sama ya, maka menjadi positif. Baik, kita akan ke contoh soal nomor 3. 140 ditambah negatif 170. Ingat, ini ada positif bertemu negatif. Maka kita akan lihat di sini, positif bertemu negatif, maka menjadi negatif. Baik, kita tulis di sini negatif. Berikutnya 140 kita turunkan. 140 kita tulis. Selanjutnya 170 juga diturunkan. Baik, kita turunkan. Nah, setelah ini baru kita selesaikan. Oke.
Hutangnya 170. Ingat ya, tadi negatif berarti kita umpamakan hutang ya. Jadi hutangnya 170. Namun baru dibayar 140. Maka kita masih mempunyai hutang. Ingat, hutang ditulis negatif. Berapa hutangnya masih? Hutangnya berarti masih 30. Oke. Baik. Paham ya anak-anak ya? Untuk selanjutnya contoh soal nomor 4. Negatif 70 ditambah negatif 120. Ingat, positif bertemu negatif berarti menjadi negatif karena lambang bilangan ini berbeda ya. Jadi kalau ada lambang bilangan yang bertemu dengan lambang bilangan yang berbeda, maka menjadi negatif. Baik. Selanjutnya negatif 70 kita turunkan. Baik anak-anak, kalau ada negatif di depan tetap kita tulis ya, jadi tetap diturunkan. Jadi negatif 70 kita turunkan negatif 70. Nah, karena ini sudah menjadi negatif, maka tinggal menurunkan 120-nya. Kita turunkan 120. Baik. Selanjutnya kita selesaikan. Ingat, negatif berarti kita anggap hutang ya. Oke. Hutangnya 70. Hutang lagi 120. Maka hutangnya bertambah. Bertambah berarti hutangnya menjadi berapa? Menjadi 190. Ingat, masih punya hutang berarti kita tulis negatif. Hutangnya tadi menjadi 190. Baik, untuk contoh soal nomor 5. Perhatikan lambang bilangan di sini ada negatif bertemu negatif. Ingat, jika lambang bilangan yang sama ya bertemu dengan lambang yang sama, maka akan menjadi positif. Baik, kita akan tulis lambang bilangan menjadi positif. Selanjutnya negatif 30 tetap kita turunkan menjadi tetap negatif 30. Berikutnya 130-nya juga kita turunkan. Baik, setelah ini baru bisa kita selesaikan. Ini tadi hutang ya, karena negatif ya. Hutang 30 namun dibayarnya 130. Kira-kira kita masih punya angsel tidak ya? Masih ya, baik. Jadi kita malah masih mempunyai 100 ya. Jadi hutang 30 dibayar 130, berarti kita masih mempunyai 100. Baik anak-anak, penjelasan dari Bu Guru cukup sekian. Semoga kalian semua mudah untuk memahami. Nah, setelah kalian paham, Ibu akan memberikan latihan soal berikut.